Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Palangka, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 3 Palangka. Alhamdulillah, pada hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa menghadiri acara kegiatan pada hari ini untuk kegiatan yaitu dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita bisa berhadir di sini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, dan yang keempat adalah acara inti kita yaitu Diseminasi Budaya Positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita dari SDN 3 Palangka yang bernama Ibu Syareti Yesindia. Baiklah, kita buka acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke acara yang kedua. Sebelum memulai acara kita, marilah kita berdoa untuk kegiatan kita pada hari ini. Doa kita dipimpin oleh Kepala yang terhormat Ibu Lucia Sihalim. Kepada Ibu Lucia dipersilahkan. Terima kasih. Saya mohon izin untuk doa pada pagi hari ini sambil secara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang makasih, kami ucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami masih Engkau beri nafas kehidupan dan Engkau selalu berkesehatan bagi kami ya Bapa. Bapa, pagi hari ini kami akan mengadakan pertemuan yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di SDN 3 Palangka sebagai tugas saudari kami Syareti Yesindia dalam tugas calon guru penggerak. Bapak, berkatilah dalam kegiatan ini agar dalam kegiatan ini Engkau lancarkan dari awal sampai akhir. Sinarlah saudari kami dengan sinar terang Roh Kudus-Mu agar saudari kami dapat menjelaskan dan memaparkannya kepada kami dengan baik. Semuanya Bapak kami mohon dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Lucia. Kita lanjut ke acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Palangka. Kepada Ibu Desi dan dipersilahkan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya pada pagi ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 3 Palangka, serta yang saya hormati CGP Angkatan 11 Ibu Syareti Yesindia pada pagi ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan pagi ini kita dalam keadaan suasana yang sehat. Pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 11 Ibu Syareti pada pagi ini. Kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di PNN. Tidak banyak yang Ibu sampaikan pada pagi ini kepada calon guru penggerak Angkatan 11 yang telah melaksanakan kegiatannya menyebarkan positif pada kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berkolaborasi mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Bu Syareti pada kita pada pagi ini. Saya hanya menyampaikan kepada kita semua, kita saling berkolaborasi, ya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang dia karena CGP hebat, tidak. Mari kita bersama-sama bersinergi, bersama-sama mendukung teman-teman kita yang menjadi calon guru penggerak dengan
mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kegiatan pada pagi ini saya nyatakan dengan resmi kita buka, kita mulai bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Lanjut kita ke acara inti kita, yaitu adalah pemaparan dari CGP kita Ibu Sareti Resilia yang bertema diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Sareti Resilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Ibu Bapak semua, saya di sini mau berdiri untuk menyampaikan untuk kita semua pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Palangka beserta Ibu Bapak Guru SDN 3 Palangka yang ada di sini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena pada hari ini Bapak Ibu semua dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi saya pada hari ini, yaitu ini adalah salah satu tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu aksi nyata saya di sekolah ini, yaitu judulnya adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu semua, saya di sini bukan berarti saya sok pintar, bukan berarti saya ingin mengajar Bapak Ibu semua yang ada di sini, tetapi kita di sini sama-sama belajar, kita berkolaborasi bersama, saling berbagi, saling memberi dan menerima antara satu dan yang lain. Baik, saya mulai. Di sini adalah menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita buka, di sini adalah ice breaking dulu untuk kita. Saya meminta Bapak Ibu semua untuk berdiri berpasangan. Nah, pas ya, semuanya berpasangan. Kita berdiri dulu sebentar ya. Saya akan membagikan kertas ini ke tiap pasangan. Ya, setiap pasangan salah satunya memegang kertasnya dipegang. Ya, boleh dilipat, boleh tidak. Nah, kertasnya ini nanti kalau saya sebutkan tangan, Ibu Bapak pegang tangan. Kalau saya sebutkan tangga, Ibu Bapak pegang kaki. Kalau saya sebutkan kakak, silakan rebut kertas dari temannya. Nah, oke. Satu orang yang pegang kertas, satu orang. Nanti kertasnya seperti ini. Ya, pegang tangan seperti ini. Ya. Nanti kalau saya bilang tangkap, silakan ambil kertas dari temannya. Yang pegang kertas juga bisa tarik seperti itu. Jadi harus konsentrasi. Ya, baik. Saya mulai. Terserah Bu. Ya. Sekarang saya mulai. Tangan, kaki, tangan, tangga. Oke, tangan, tangga, cakap. Ya. Ada yang bosan, ada yang belum ya? Ini buat kita biar seru-seruan dulu. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Tangan, tangga, tangan, tangga, tangan, cakap. Ya. Oke, terima kasih. Sekian aja cerita speaking dari kita ya. Pagi-pagi kita ice breaking dulu biar kita semangat, biar kita ceria, biar tidak tegang, dan saya juga tidak tegang di depan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini ada pendahuluan dari saya dari kegiatan ini. Diseminasi kegiatan budaya positif ini mengambil dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, yaitu tempat persemayannya
agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian ini kita memahami bahwa sekolah kita ibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai seorang pendidik harus mengusahakan sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan, melindungi murid, dan juga menumbuhkan karakter-karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dijelaskan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, kita mengibaratkan murid-murid itu adalah bibit-bibit. Ada yang bibit unggul, ada yang bibit tidak unggul. Meskipun bibit itu unggul, tapi kalau petani itu tidak merawatnya, tidak menyiramnya, tidak memberi pupuk, bibit yang unggul tadi tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kecuali petani itu bibit yang sudah unggul dan bibit yang belum unggul tadi dirawat, disiram, diberi pupuk, hama, jamur, ulat, semuanya dibuang, otomatis tumbuhan itu akan tumbuh berkembang dengan baiknya juga. Begitu juga dengan murid kita. Kita sebagai petani, kita yang menumbuhkan, kita yang merawat anak didik kita, supaya anak didik kita ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan norma-norma dan profil pelajar Pancasila. Ya, dari tujuan kegiatan aksi nyata saya ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baik, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik kita dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila kita ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, apalagi Ibu, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu sudah ada lagunya ya. Nah, kita nyanyi dulu yuk biar kita ingat lagunya seperti apa dengan gayanya ya. Bapak Ibu bisa sambil duduk saja ya, saya yang berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kurang jaring ya lagunya, gak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita sudah nyanyi tadi profil pelajar Pancasila ya, yang sering kita nyanyikan, kita kasih ke peserta didik kita. Nah, selanjutnya
Nah, di sini ada miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Biasanya di sini ada ilusi guru mengontrol muridnya. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Begitu juga setiap murid kita anggap mereka sama. Ternyata tidak. Mereka berbeda-beda, pemikiran mereka berbeda, mereka mempunyai minat bakat yang berbeda. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menyamakan mereka dengan menyamakan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Itu sebenarnya tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang anak kita mau, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka butuhkan. Lalu di sini semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya berubah. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering terjadi ya. Tapi di teori kontrol semua perilaku anak-anak kita memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, lalu stimulus responnya lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu di sini ada pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, saya jelaskan dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang organisasi. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya ada IBO Primary Years Program atau PYP yang artinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir adalah keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa
yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita miliki tujuannya tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, seperti yang sering kita lihat pada murid-murid kita ya. Nah, terutama di sini ada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Setelah itu ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini biasanya kita temukan pada peserta didik kita, seperti kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang poin nomor 2, ada peserta didik kita yang selalu ingin diperhatikan, bersikap manja. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dia ingin dicintai, mungkin di rumah dia kurang dicintai, kurang diperhatikan. Jadi dia di sekolah itu kadang-kadang minta diperhatikan dengan berbuat yang aneh-aneh, misalnya ingin diperhatikan, berbuat masalah, atau yang lainnya yang sering membuat kita ingin selalu dia diperhatikan oleh kita, seperti itu. Terus di sini ada penguasaan. Ini juga ada terlihat dari murid-murid kita. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin. Nah, biasanya seperti ini pada murid-murid kita sering terjadi saat mereka ingin berkuasa di antara teman-teman yang lain, ingin dianggap pintar, ingin dianggap hebat. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia juga. Lalu yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yaitu siswa kita ini sering aktif, sering mencari hal-hal yang baru. Ini disebut dengan kebebasan. Lalu kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Mereka suka berbicara, suka ngomong sama temannya. Jadi mereka mencari kesenangan dalam diri mereka. Yaitu inilah yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang mempengaruhinya, yaitu motivasi ekstrintik dan motivasi intrinsik. Ekstrintik ini itu adalah motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta yang intrinstiknya dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada konsep disiplin yang sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang selanjutnya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini konsep disiplin yang sering kita gunakan yaitu hukuman, konsekuensi, dan penghargaan sebenarnya. Itu yang sering kita lakukan, tapi tidak melakukan restitusi. Nah, di sini saya ada tebak-tebakan. Di sini Bapak Ibu bisa menjawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Apakah ini termasuk hukuman atau
konsekuensi hukuman. Oke, baik Bradatul. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu oke? Termasuk konsekuensi Bu Putu sama Bu Lucy ya. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik Bu Marini. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Lalu yang terakhir adalah berdiri di hadapan kelas sambil mengangkat kaki. Satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke, hukuman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat dulu jawabannya. Oh, tidak ada jawabannya. Ternyata Ibu Bapak di sini sudah mengerti dan paham tentang hukuman dan konsekuensi ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu termasuk yang mana yang sering dilakukan? Ada yang mau menjawab? Oke, Bu Radiatus sebagai pemantau. Apalagi? Siapa yang ingin menjawab? Bu Tere? Oh, Bu Tere sebagai teman. Lalu Bu Putu sebagai manajer ya. Bisa dua pilihan nggak? Boleh Bu. Pemantau dan teman. Oke, kalau Bu Lucy sebagai pemantau dan teman. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, tadi ada yang menjawab teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang pembuat merasa bersalah, penghukum, manajer. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum di sini, dia hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang disebut dengan penghukum. Sekarang ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah, agar dia merasa bersalah. Lalu yang selanjutnya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari 4 penerapan posisi kontrol. Jadi, teman, pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol dulu, yaitu sebagai manajer. Nah, posisi kontrol, apakah aku? Ini pertanyaan untuk kita ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Lalu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah contoh dari posisi kontrol yang pernah kita berikan kepada anak-anak. Ternyata
kita banyak yang menggunakannya dan masih belum sampai ke posisi kontrol yang benar-benar harus dilaksanakan. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas ini harus kita buat, bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah pertanyaan. Nah, keyakinan kelas di sini itu adalah keyakinan yang kita adopsi dari peraturan-peraturan sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita buat saat kita berada di kelas, saat kita berada dalam murid kita, atau saat pelajaran yang sering kita ajar ke murid kita. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas yang dapat membuat siswa kita lebih merasa aman, nyaman, dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah contoh pertanyaan, saya bacakan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Biasanya kenapa? Saya tanya dulu. Kenapa kita kalau naik motor pakai helm? Ada yang mau bisa jawab? Bu Radetu? Untuk perlindungan, yang pasti untuk perlindungan diri kita. Kenapa peraturan itu dibuat? Pasti untuk keselamatan kita sendiri. Makanya kita kalau naik kendaraan harus menggunakan helm. Itu saja itu. Terima kasih. Baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, saya mau tanya lagi. Helm yang kita kendarai itu di motor biasa untuk apa? Untuk apa itu? Bu Tere? Helm yang kita gunakan pada saat kita mengendarai itu berguna untuk melindungi kepala kita. Misalnya terjadi benturan sehingga kepala kita tetap aman. Kepala dari apabila kita jatuh, dan yang kedua untuk mentaati peraturan. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Di sini kita lebih untuk menekankan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan ibu bapak tadi adalah demi melindungi kepala dari benturan. Berarti itu termasuk untuk keselamatan. Nah, jadi di sini keyakinan yang kita yakini helm itu dapat melindungi kepala kita dari benturan. Yang pastinya di sini nilainya adalah keselamatan. Nah, jadi nilai keselamatan itu yang menjadi nilai keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita. Bukan berarti kita tidak takut dengan peraturan, ditilang polisi atau apa, tapi kita lebih menanamkan keyakinan di sini sebagai keselamatan. Baik, untuk jawabannya tadi saya terima kasih. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, siapa yang mau menjawab? Bu Putu? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, yaitu untuk menjaga kesehatan apabila kita sakit, dan untuk melindungi kita dan teman kita biar tidak tercemar, biar tidak terinfeksi terjangkit penyakit apa yang kita derita, misalnya pilek seperti yang kemarin kita terjadi corona ya, COVID. Jadi itu harus mencuci tangan dan memakai masker. Di sekolah sekarang juga selalu dianjurkan, juga masih tetap dianjurkan tentang pemakaian masker dan mencuci tangan setiap saat apabila anak-anak memiliki penyakit flu atau gejala flu, ya seperti itu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, sudah melebihi dari apa yang kita mau, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Keyakinan yang kita yakini di sini adalah kesehatan. Bukannya karena kita tidak takut dengan peraturan lagi, tapi keyakinan kita. Nah, di sini pada penyebaran pemahaman ini kita lebih meyakinkan murid kita, lebih menanamkan sikap meyakinkan atau keyakinan kita. Bukan berarti peraturan itu tidak boleh, tapi kita lebih menanamkan keyakinan. Seperti tadi menggunakan helm saat berkendara motor, yaitu untuk keselamatan. Yang kedua tadi menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, yaitu keyakinannya untuk kesehatan kita. Baik, sini saya lanjutkan. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ayo rubah menjadi kalimat positif. Oke. Nah, di sini saya minta ibu-ibu semua menjawab dari 1 sampai 4 ini secara bergantian, boleh nanti saling tunjuk temannya. Misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kita ubah kalimat yang negatif ini menjadi kalimat yang positif. Coba diubah dulu. Ayo bersih dulu. Kata tidak boleh terlambat datang ke sekolah bisa diganti dengan datanglah dengan tepat waktu. Oke, boleh Ibu niat lagi. Jangan mencontek. Ada yang contek, coba anak belajar sendiri, biar mandiri. Kita ke Ibu Lucy lagi. Jangan membuang sampah sembarangan. Diubah jadi kalimat positif menjadi apa, Bu? Buanglah sampah di tempatnya. Oke. Dan terakhir Bu Putu. Jangan bertengkar. Sesama teman kita harus saling mengasihi. Baik, di sini terima kasih ibu-ibu semua jawabannya. Di sini kita mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini adalah contoh peraturan kita yang menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Jangan mencontek, jangan membuang sampah sembarangan, jangan bertengkar, jangan dan lain-lain. Nah, kita sering menggunakan kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu yang tidak boleh, jangan, dan tidak. Nah, itu termasuk kalimat yang negatif yang sering digunakan untuk peraturan. Nah, baik, untuk jawaban tadi kita mengubah ke kalimat positif menjadi apa? Nah, tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Kalimat positifnya menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Lalu jangan mencontek. Kalimat positifnya kerjakan soal dengan jujur. Jadi kalau dia mencontek berarti anak-anak itu sudah tidak jujur dan berbohong ya. Lalu jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya di sini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang terakhir, jangan bertengkar. Kalimat positifnya saling menghargai.
saling mengasihi, boleh. Jadi di sini kalimat yang negatif itu pada peraturan kelas kita ubah di keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi kata tidak boleh, jangan, nggak boleh. Nah, jadi kita ubah dengan kata-kata yang lebih halus. Nah, ini kita mencoba menebak lagi nilai. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, itu termasuk nilai apa? Tadi kan kita sudah belajar tentang mengetahui tentang menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilainya adalah keselamatan. Kalau menggunakan masker tadi nilainya adalah kesehatan. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan di sini. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Saya minta ibu-ibu ikut menjawab. Nggak apa-apa salah. Ya, terus yang lanjut yang kedua. Mengolah sampah itu menjaga kebersihan. Dalam pembelajaran Saling menghargai dan menyayangi supaya hidup rukun. Baik, di sini terima kasih ibu-ibu semua jawabannya. Di sini tadi ada hadir di sekolah tepat waktu, buanglah sampah, bertanggung jawab. Kita lihat dulu jawabannya ya. Bukan berarti jawaban ibu-ibu salah, bukan. Kita hanya tebak-tebakan. Nah, di sini ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu termasuk disiplin. Nilainya adalah disiplin. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Ini termasuk nilai dari kesehatan. Lalu bertanggung jawab, menyelesaikan tugas. Ini adalah tanggung jawab. Lalu aktif dalam pembelajaran yaitu mandiri. Berarti siswa kita itu mandiri ya. Lalu saling menghargai dan menyayangi. Itu termasuk menghargai. Ya, nggak apa-apa ya, semuanya masuk. Cuman belum tepat sedikit aja. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 6B. Saya akan menayangkan videonya.
Nah, di sini adalah contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 6B ya, saya ambil contoh. Nah, jadi anak-anak semuanya mempunyai kesempatan untuk berikan keyakinannya masing-masing. Jadi tidak boleh memilih antara satu dan yang lain, semuanya berhak memilih, semuanya berhak berpendapat. Nah, di sini saya membagikan kertasnya kepada semua peserta didik saya. Nah, di sini masing-masing murid saya menuliskan keyakinan mereka pada kelas mereka, yang mereka inginkan pada kelas mereka. Jadi mereka punya pendapat masing-masing. Semuanya berhak berpendapat. Nah, setelah sudah selesai membuat keyakinan kelas, di sini anak-anak masing-masing menempelkan hasil keyakinannya di depan kelas. Ini sudah dipercepat karena durasinya lama. Nah, dari semua keyakinan kelas ini nanti saya memilih yang mana yang sama. Nah, di sini saya menyeleksi, saya ambil poin-poinnya saja. Jadi bukan berarti yang lainnya jawabnya salah. Jadi saya ambil satu persatu yang salah, yang sama jawabannya saya ambil satu. Jadi semuanya dapat lah. Nah, ini hasilnya ada beberapa. Ya, saya percepat. Setelah keyakinan kelas itu tercapai, sudah dieliminasi, saya menjelaskan kepada anak-anak saya sesuai dengan peraturan itu. Karena keyakinan kelas kita itu adalah bagian
bagian dari adopsi dari peraturan sekolah kita. Nah, setelah itu saya menyuruh murid saya untuk menandatangani kesepakatan kelas tadi. Jadi, saat mereka berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka berhak menanggung konsekuensinya. Karena di sini mereka semua juga menandatangani peraturan dan sudah menyepakati bersama-sama. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang ada di sekolah, dan ibu-ibu semua juga dapat menerapkannya di kelas masing-masing dengan menyepakati keyakinan yang ada di kelas dari mengadopsi peraturan-peraturan yang ada. Apa yang disepakati di kelas, peraturan di kelas bisa kita adopsi menjadi keyakinan kelas yang ingin kita ciptakan di kelas kita. Baik, saya lanjutkan dengan ini tadi adalah contoh kita, sudah saya tayangkan. Lalu kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak, lalu kita menstabilkan identitas mereka, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Nah, menstabilkan identitas di sini adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti mempunyai alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hari ini. Lalu kamu patut bangga melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menayangkan video lagi, yaitu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan pada murid-murid saya. Nah, pada kasus yang pertama, ini murid saya datang terlambat ke sekolah sehingga ia tidak sempat mengikuti upacara bendera dan juga terlambat masuk ke kelas. Saya menstabilkan identitas dengan menanyakan kenapa dia terlambat. Selanjutnya adalah validasi nilai yang salah. Ternyata dia terlambat karena sering begadang, main game, tidurnya tengah malam.
Kembali lagi dengan keyakinan kelas, datang tepat waktu. Nah, di sini saya menstabilkannya dengan menanyakan keyakinan kelas. Ada kasus kedua, saya mendapatkan laporan dari murid saya bahwa anak murid saya marah terhadap temannya karena di teman satu kelompoknya tidak ikut mengerjakan tugas kelompok, karena pada saat itu hanya satu orang saja yang berperan aktif, sehingga temannya hanya menunggu hasilnya saja, tidak ikut mengerjakan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini saya juga menstabilkan identitas, menanyakan apa permasalahannya. Validasi tindakan yang salah di sini, murid saya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya saya menanyakan keyakinan kelas kepada murid saya. Ya baik, itu tadi adalah dua contoh kasus
tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi itu sudah biasa kita lakukan di sekolah, tapi kita belum tahu tentang cara dan penerapannya itu bagaimana. Nah, dari situ kita dapat, biasanya murid kita sering melakukan kesalahan, sering datang terlambat, sering buat masalah. Nah, di situ kita sebagai seorang pendidik bukan lagi sebagai teman, bukan jadi pemantau, bukan jadi apapun, tapi kita menjadi manajer. Nah, tugas kita menjadi manajer di situ, kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu kita tadi ada di sini ada validasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitasnya, validasi, lalu menayangkan keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita adopsi tadi. Itu yang menjadi sebuah keyakinan yang dapat ditanamkan oleh murid-murid kita sebagai rasa tanggung jawabnya. Jadi kalau cuma peraturan, anak didik kita mungkin hanya terlintas itu dalam jangka yang pendek. Kalau sebuah keyakinan itu jangka panjang, seperti halnya murid kita lari-lari jatuh, tertumpah makanannya di lantai, dia membersihkannya. Nah, itu hukuman yang hanya jangka pendek. Tapi kalau keyakinan, dia meyakini kalau perbuatannya salah, dia tidak akan lagi berbuat seperti itu. Dia meyakini perbuatannya salah dan dia yakin dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah keyakinan kelas dari segitiga restitusi. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, demikian presentasi diseminasi dari saya pada hari ini, aksi nyata saya. Untuk umpan baliknya saya nanti akan kirim ke Bapak Ibu dan dapat kita isi nanti di bagian link atau WhatsApp saya akan kirimkan. Nah, untuk waktu yang sudah diluangkan kepada saya ucapkan banyak terima kasih karena di sini kita sudah berbagi pengalaman, berbagi aksi baik. Kiranya budaya positif yang ada di sekolah kita ini dapat terjalin dan dapat terlaksana dengan baik, dan keyakinan kelas dan sekolah kita dapat kita buat di kelas kita masing-masing bersama peserta didik kita. Baik, sekian dan terima kasih dari saya, dan acara ini akan saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Ya, terima kasih kepada calon guru penggerak kita Ibu Suharti Cecilia SPD yang telah memaparkan materinya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup, di mana acara penutup ini sebelum kita menutup acara, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Syahrinti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan kepada anak didik kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, saya ingin ada sebuah pantun sedikit ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.